Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musdalifah Dani dengan NIM 1865041 dari Program Studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai fase desain. Yang pertama kita harus tahu dulu apa saja aktivitas desain. Yang pertama, aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau Acceptance Test Plan atau ATP. ATP sendiri adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu yang pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional, dan yang kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Di sini dia terbagi atas dua, yaitu desain top down dan desain bottom up. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya, banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Kemudian desain tingkat menengah atau medium level design. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa sub fungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket weaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Kemudian kelima, kamus desain. Di sini dia modul kamus. Yang pertama, dictionary 1 berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen. Kemudian berikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Kemudian dictionary 2 berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen, berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Kemudian dictionary 3 berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Kamus data umum, The Common Data Dictionary atau CDD, daftar alfabet menyusun sebuah parameter yang ditunjukkan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. Kemudian modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal, kemudian ukurannya kecil, dapat diprediksi dan tidak tergantung atau independen. Kemudian yang ketujuh, design file atau file destination. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya atau getting real performance. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis, kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Kemudian ke-8, sistem manajemen database relational. Di sini dia merupakan penghemat waktu yang diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibilitas dari sistem. Membuat RDBMS yang terdapat pada komputer atau sebuah komputer atau CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. Kemudian keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Yang pertama, mengurangi jumlah kesalahan. Kemudian tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei oleh TRW untuk proyek besar dan DAC Customer Service System Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk DAC baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. Kemudian ke-10, proses desain. Yang pertama, tim desain, yang kedua, pertemuan desain. Kemudian 11, dokumentasi teknik. Di sini dia pertimbangkan hal-hal berikut kecuali menulis dokumentasi teknik. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Yang kedua, gunakan gambar atau diagram terstruktur dan yang sejenisnya. Yang ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan, dan yang keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain.
Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Yang pertama, beberapa ketentuan desain, kemudian parameter yang mendahulunya, kemudian pengenangan kesalahan, kemudian standar pemrograman, kemudian pemrograman memulai dengan template ini dan mengisi kode proses, garis besar spesifikasi desain atau spesifikasi desain terdiri di atas. Yang pertama, judul halaman dan daftar isi. Yang kedua, gambar umum. Yang ketiga, daftar hardware atau software yang akan dipakai. Yang keempat, daftar urutan prioritas desain. Yang kelima, diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. Kemudian beberapa kebiasaan penanaman modul yang umum. Kemudian parameter yang dipakai dan data dictionaries. Kemudian penanganan kesalahan, jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. Kemudian standar pemrograman terstruktur, kemudian alat pemrograman terstruktur, kemudian top level design termasuk struktur diagram CLD, kemudian medium level design termasuk struktur diagram MLD, modul dan kamus data, dan yang terakhir adalah file dan table. Menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini. Yang pertama, semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu, kemudian desain mulai diprogram dan dipelihara, dan yang terakhir dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Kemudian merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang dirinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Kemudian perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan, kemudian desain siap pakai. Ketika Anda mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai? Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.